warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa littuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi wa min adimi sya'nihi lam tahwi. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah Muktabaroh Pusat Bumi. Pertama, mari kita berbaik diri dengan meyakini bahwa apa yang kita lakukan di malam ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri dohir kita juga bersama diri batin kita juga menyaksikan bahwa kita sedang bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sesudah zikir saya tausiah ya. Oke. Saya mencoba untuk membalik tausiah dulu, baru kemudian kita zikir. Karena ilmu zikir ini memang butuh ilmunya. Kalau kita hanya sekedar zikir dan terus berzikir, ilmunya kurang, ya kita begitu-begitu saja. Tidak dilupakan pula, semoga sholawat dan salam yang kita limpah curahkan pada malam hari ini diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diterima juga menjadi umatnya, dan semoga saja kita mendapat syafaatnya besok di akhirat nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semuanya, perlu diingatkan kembali bahwa kita diciptakan ini sebagai manusia, bukan malaikat, bukan iblis, bukan hewan, atau bahkan kita bukan batu. Nah, manusia adalah makhluk yang sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu dikhususkan oleh Allah, penciptaan kita semua ini, maka ketika kita zikir menghadapnya, kita itu harus merasa khusus, jangan merasa biasa-biasa saja. Maka ini perlu saya ingatkan kembali. Karena bagaimanapun juga, sadar dan tidak sadarnya kita itu, ternyata setiap detik kita itu sedang dihantar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari sini, turun dari Gunung Jati, kita merasa detik-detik kita itu, atau jam-jam kita itu, atau hari-hari kita itu
adalah detik-detik atau jam-jam atau hari-hari yang semakin terhantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi umur kita sudah 40 tahun. Karena di 40 tahun itu konon katanya, kata guru-guru thariqat, kabel-kabel kita sudah mulai dicabut, ya kan? Nah, kita sudah semakin melemah. Nah, justru dengan semakin melemahnya kita ini, itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendekat, untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena mungkin saja dengan semakin lemahnya kita itu, nafsu kita sudah makin berkurang. Ketika malaikat dikabarkan oleh Allah akan diciptakan seorang manusia di bumi ini, malaikat itu tidak. Ia bertanya-tanya juga mungkin dalam dirinya, apa mungkin makhluk yang akan diciptakan ini bisa untuk mengolah bumi? Juga iblis sama bertanya-tanya, hingga bagi jin tidak ada masalah karena perintahnya sama-sama untuk beribadah. Nah, malaikat ini sami'na wa atokna, katakanlah mendengarkan dan taat kepada Allah. Maka ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, malaikat ini menurut. Tapi ketika iblis disuruh sujud, menolak. Ketika dibicarakan ini, kenapa bisanya malaikat sujud dan kenapa iblis menolak? Sebenarnya mereka berdua ini belum tahu. Makanya di situ Allah bilang, hanya saya yang tahu, kata Allah. Sudah, kamu sujud saja kepada Adam. Ya. Ada penjelasan inna ilmul batin wasilin min sirri aj'aluhu fi qalbi abdi wala yaqifu alaihi ahadun ghairi. Ilmu batin adalah rahasiaku yang paling rahasia. Aku jadikan, aku tanamkan di dalam qalbu hamba. Wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, dan tidak ada yang bisa memberi pemahaman kepadanya tentangnya kecuali aku. Ada wilayah tersendiri, ada tempat tersendiri di dalam diri manusia itu yang memang itu dikhususkan oleh Allah, dan yang hanya bisa memberi pemahaman itu adalah cuma Allah. Malaikat tidak bisa, iblis tidak bisa, jin pun tidak bisa. Itu hanya Allah. Nah, jadi di situ kita nanti ketika berzikir, apalagi bersama ya,
Karena zikir bersama itu susah untuk khusyuk, Bu. Pak, sangat susah kalau nggak sering dilatih, kalau nggak sering mengikuti jamaah zikir kita susah. Kalau sendiri silahkan, ya Pak, mudah khusyuknya, tapi kalau berjamaah sedikit susah. Nah jadi itu kita terus istiqomah ya, istiqomah untuk bersama hadir dalam zikir bersama. Dan alhamdulillah tadi kita sudah menakiban ya, sudah menakiban. Sekarang kita mau berzikir bersama. Dan saya mohon izin untuk sedikitnya memberi tausiah. Nah, berarti ada wilayah yang khusus, maka kitanya juga harus sadar ketika kita menghadap Allah. Ada wilayah yang khusus di mana itu di dalam diri kita. Kita hantarkan sesuatu yang khusus itu untuk kembali kepada Allah. Itu saudara. Nah, manusia ini terdiri dari dua diri. Pertama adalah diri dohir, yang kedua adalah diri batin. Diri dohir ini bahan-bahannya dari sini, Bu, Pak. Dari apa yang ada di bumi, dinamakan anasirnya, kepada asal mulanya tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah diri batin. Diri batin ini dari dunia yang tak terlihat, dunia batin, dunia rohani, dunia kelahirannya. Nah, kita sebelum ditiupkan di dalam alam kandungan, di dalam tubuh kita ketika masih 4 bulan itu, kita di sana telah diberi oleh Allah apa? Hidup. Maka hidup kita dari sana ke sini itu dibekali dengan ya hayyu. Nah kalau di sini ya qayyum. Maka dari itu dalam dunia thariqah jangan lupa sehari semalam kita zikir ya hayyu ya qayyum. Siap, Bu? Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Nah itu. Kemudian perlu diketahui juga, karena yang namanya ilmu itu harus kita tahu. Nah, kita telah diberi hidup oleh Allah. Nah, berupa apa? Berupa zat. Maka ada yang namanya zat pribadi, yaitu zat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Hidup saya ya itu sayanya saya. Nah, hidup sampean ya sampeannya sampean. Itu namanya zat pribadi. Nah, kemudian di sana kita dicipta. Ada penjelasan bahwa bahan kita itu semuanya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad kita dari siapa? Dari Nurullah. Makanya Rasulullah bilang, Ana min nurillah, saya ini dari dunia Allah. Nah, barulah Muhammad ini berproses dan diproses, karena itu bahan kita. Nah, makanya dengan ini kita ketika zikir nanti harus ada
sholawatnya. Begitu kiranya ibu-ibu. Nah, kemudian yang namanya Nur Muhammad. Nah, nurnya ini ya, itu memercik ke kita saat itu, karena kita diproses. Maka di dalam diri kita ini, sekarang yang kita duduk di Gunung Jati ini, di pusat bumi ini, di dalam diri kita masing-masing itu ada Nur Muhammadnya. Gitu. Nah, nanti nurnya Muhammad ini ketika berproses dulu itu, yang namanya nur itu ada warnanya. Ada apa? Warnanya. Warnanya Nur Muhammad ini, inilah yang akan menjadi rasa kita. Manusia hidup ada rasanya tidak? Ada. Lah inilah dari warna Nur Muhammad. Nah, jadi kalau kita baca sholawat, orang demen ning Kanjeng Nabi ya duka kita. Ya, jadi kita baca sholawat itu sebenarnya kita punya pengalaman. Dulu ketika sampean sangat mengidolakan idaman hati ya, 2 kali disebut saja marem ya, gitu. Artinya begitu nikmatnya ketika jenengan menyebut nama apa? Kekasih, pacar maksudnya. Lah, apalagi ketika menyebut soal apa? Membaca sholawat atau menyebut nama Rasulullah. Kita harus lebih demen, ya kan? Harus lebih cinta. Nah, Niko harus dibuktikan. Oh, siapa nanti yang tahu kitanya, ya kan? Lebih cinta mana, lebih mahabbah mana kita kepada anak, kepada suami dibanding kepada Rasulullah. Nah, kalau belum mahabbahnya belum besar kepada Rasulullah, maka perlu ditingkatkan. Gitu tuh, kita maka banyak-banyaklah membaca sholawat, terus tingkatkan sampai mahabbatur Rasulnya sempurna. Itu sudah. Nah, kemudian yang namanya nur ini pasti ada panasnya, juga ada sinarnya yang namanya nur. Nah, nanti sinarnya ini akan menjadi ruh kita. Nah, makanya di situ Rasulullah bilang, ana abul arwah. Saya ini nenek moyangnya arwah. Saya ini bapaknya arwah. Nah, lagi-lagi di situ kita terus selalu membaca sholawat. Nah, jadi bersama dipahami bahwa ruh kita juga itu kita punya bapak, karena bahannya dari sana. Siapa? Ruh Muhammad. Nah, itu saudara. Nah, kemudian ada panasnya tadi kan. Panasnya nur ini akan menjadi nafsu kita. Nafsu kita. Nah, nafsu jangan dibilang semua buruk, Bu. Ya, nafsu itu ada baiknya, ada. Nah,
Alhamdulillah, karena kita diberi nafsu, kita beda dengan yang lainnya. Ya toh, malaikat diberi nafsu tidak, begitu. Nah, hewan juga dikasih nafsu hayawaniah, ya, tapi tidak seperti kita, nafsunya berbeda. Nah, begitu. Dengan nafsu ini akhirnya kita bisa aktivitas hidup di dunia. Nah, jadi pelajarilah nanti nafsu-nafsu kita itu, karena ini adalah jihad tertinggi. Nah, kemudian yang namanya nur itu, ya, pasti ada hiasannya. Kalau kita lihat lampu dari kejauhan pasti ada perlik-perlik ya, perniknya. Nah, inilah nanti yang akan menjadi akal kita, angan-angan kita, pikiran kita. Makanya angan-angan kita, pikiran kita sering berubah-ubah karena keadaan nurnya itu berbelik-belik, cepat berubahnya, maksudnya itu sudah. Dan juga yang namanya nur itu pasti bergerak, ada gerakannya, dan gerakannya inilah yang menjadi wujud kita atau dohir kita. Nah, disimpulkan berarti kita itu tadi ada 7 susunan, 7 lapisan di dalam diri kita, ya kan? Nah, semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan bahannya kita dari apa? Nur Muhammad. Nah, kita dari tubuh dulu. Berarti di dalam tubuh kita, nah, tubuh ini yang pertama Bu ya, tadi di lapisan ya. Di dalam tubuh kita berarti ada apa? Angan, pikiran. Ya tak? Nanti di dalamnya lagi ada yang namanya nafsu, itu ketiganya. Keempatnya ada ruh, kelimanya ada rasa atau sir, ya, atau sir ya, rasa. Nah, kemudian nur, dan di dalam nurnya itu ada hidup, dinamakan sebagai zatnya zat pribadi yang diberikan kuasa oleh Allah untuk hidup. Jadi di dalam diri kita juga harus disadari. Nah, kemudian kita sehari-hari ini yang namanya manusia itu wajib hukumnya untuk mendekat dan terus semakin mendekat. Apalagi kita yang sudah tua-tua ini yang mau apa? Mau kedatangan tamu istimewa ya. Isra istimewa Bu, jangan takut. Kita sampai didatangin tamu presiden itu masih istimewa apa? Israel. Karena apa? Kalau sudah didatangin beliau kita dihantar nanti, ya kan? Dihantar kepada yang maha raja alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 7 susunan yang di dalam diri kita ini. Dan ketika kita zikir itu semuanya harus bekerja sama, dari dohir sampai tadi pikiran, angan, terus sampai kepada nur dan terus kepada terakhir kepada zat pribadi. Nah, maka untuk menyambungkan susunan
yang ada di dalam diri kita ini, kita perlu zikir. Nah, zikir yang ada pengetahuannya, zikir yang ada ilmunya, ya, maka ini perlu tuntunan, perlu penalkinan. Karena apa? Yang namanya takorub itu ujung-ujungnya fana. Sampai habis sholat tahajud terus zikir, dan nanti ujung-ujungnya itu fana. Fana itu apa sih Kak? Fana itu kita tenggelam, tidak merasa apa, lebur dalam zatnya Allah. Tuh ketika kita zikir ujung-ujungnya di situ. Nah, untuk menuju fana itu ini diperlukan dua fase. Satu fase mukasyafah, kedua fase musyahadah, baru bisa fana. Mukasyafah itu bukti tandanya hati kita terbuka. Hanya terbuka ketika kita zikir. Nah, itu sebenarnya. Terus yang namanya musyahadah itu ruh kita. Ruh kita sudah terbuka. Terbuka dari belenggu-belenggu diri kita ini, sehingga kita musyahadah di dalam zikir itu. Nah, di sini sedikitnya saya menerangkan tentang proses-proses itu, karena di dalam zikir kita nanti, zikir bersama yang di sini ini juga sama, kira dengan yang di rumah atau dimanapun saja, walaupun kita bersama, ini syukur-syukur kita nanti difanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka didasari dulu, karena mukasyafah atau musyahadah itu la tahsulu ila bil ta'ila bidal kini syekh lil maqbulin. Jadi untuk mukasyafah, untuk musyahadah ini juga bisa dibantu, atau katakanlah dipelajari dulu, atau katakanlah perlu tuntunan dulu dari siapa? Dari seorang syekh atau mursyid. Wasilah yang kedua, dia ahli usul, makbulin yang diterima. Nah, jadi kita dasari dulu tuntunannya, bahwa takorub itu sebenarnya adalah perjalanan, namanya juga mendekat kepada Allah. Perjalanan. Kalau perjalanan berarti harus diperjalankan. Nah, maka di dalam dunia thariqah pasti ada yang namanya zikir lisan. Zikir lisan ini disamakan atau diumpamakan sama dengan menyiapkan kendaraan. Dia juga mau berangkat, ya kan? Kemudian ada yang namanya zikir qalbu. Nah, ini disamakan dengan pengisian bahan bakar. Pengisian bahan bakar. Nah, makanya zikir qalbu harus banyak. Kalau bahan bakarnya cepat, sampai di situ kita macet, nanti kembali lagi. Makanya ketika sampean kalau zikir sudah mau plong ya, nggak bisa plongnya. Nah, terhenti, sadar kembali, sudah ditutup dengan doa, selesai. Biasa begitu ya Bu ya.
Ini menandakan bahan bakarnya kurang. Karena tadi takorub itu pendekatan, berarti sebuah perjalanan. Nah begitu. Nah jadi zikir qalbu ini harus banyak. Nah makanya zikir lisan itu ditorikoh dengan jahar ya, la ilaha illallah. Nah zikir qalbunya sudah masuk zikir sir atau bikurfin malasal itu dengan batin. Nah jadi dengan suara hatinya. Nah zikirnya apa? Illallah. Nah yang banyak illallahnya. Jadi ketika dalam satu kali sampean takorub, misalnya nanti malam, nah, itu boleh yang diperbanyak illallah. Karena apa? Bahan bakar. Nah kemudian ada yang namanya zikir ruh. Nah selanjutnya begitu. Nah berarti kendaraannya sudah ada, bahan bakarnya sudah banyak, maka akan diperjalankan. Maka pemberangkatan ini nanti dengan zikir ruhnya. Nah makanya jantung sampean itu, nah dizikirkan Allah. Nah itu. Nah nanti ketika sedang terjadi pemberangkatan itu ya tentu sampean semua ini saya yakin sudah mengalami itu. Kok bisa bilang sudah kan? Saya yakin itu Pak, karena ini ada di kita semua. Jadi ketika kita zikir, ada nanti yang namanya ikhwan atau hal-hal atau pengalaman yang terjadi. Jadi punten, ini takarub, bukan zikir yang terus niatnya untuk agar dagangannya laris. Betul ya? Gitu? Bukan zikir yang tujuannya untuk agar panennya berlimpah. Nah, takarub yang saya bahas ini adalah takarub khusus. Mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya tanpa ada permintaan apapun. Bahkan benar-benar karena lillahi ta'ala, benar-benar karena mahabbatullah. Nah nanti ada rasa ketika kita zikir itu misalnya masuk ke dalam dan kita merasa kecil ke dalam, kecil. Nah itu kita sudah mulai pemberangkatan. Nah maka dengan itu udah ikutin saja. Itu saran guru-guru juga. Ikuti saja ketika kecil. Nah ikuti saja. Nah berarti kita itu ketika kecil kita itu akan memasuki alam diri yang ada di dalam diri kita. Lah niku makanya di situ ada man arafa nafsahu. Nah dunianya mengenal diri. Di situ kang kula muliakan. Nah kemudian kalau kita merasa keluar dari dalam tubuh kita ketika zikir, kita keluar membesar memenuhi alam, tidak masuk ke dalam. Nanti gimana itu Kang? Ini sama saja. Nah yang penting kita ikuti.
Itu saja dulu. Nyasar tidak Kang? Enggak nyasar. Ini kita sedang diterbangkan, ya kan? Sedang diterbangkan. Kok begitu Kang? Iya begitulah. Yang namanya pendekatan. Kalau nggak diterbangkan bagaimana dekat? Kalau nggak diterbangkan bagaimana takarub itu terjadi? Nah maka disitulah, walaupun kita nanti berzikir di sini, kita rasanya itu keluar dan terus membumbung ke alam semesta. Nah itu kita sedang diperjalankan. Paham saya? Jelas Bu? Ada yang ke dalam, ada yang keluar. Nah itu. Kang, apa benar itu perjalanan? Benar. Yang diperjalankan siapa? Nah, yang diperjalankan adalah rasa sampean atau sir sampean. Nah, makanya di situ ada ungkapan inna lillahi ibadan addanuhu fil ardi wa qulubuhum tahtal ars. Hamba-hamba Allah yang tubuhnya di bumi, tapi batinnya, hatinya, sirnya itu di bawah ars. Artinya diterbangkan sampai di bawah apa? Ars. Berarti kalau kita sedang dibegitukan sir kita saat takarub, maka nikmatilah itu kesempatan. Nikmati saja. Nah, nanti kalau sudah pas-pasnya memperjalankan kepada sir kita, maka kita akan dikasarkan saat itu. Buka tirai hati kita. Masya Allah. Jadi kita yang pertama itu kasarnya ada di alam sini. Kita melihat diri kita sedang duduk, sedang bertakarub, dan kita tahu mengenai sekeliling kita. Bahkan kita tahu waktu itu tentang dunia yang kita duduki. Artinya kita kasat pertama, yakni mampu melihat rahasia yang ada di bumi atau di diri kita. Masya Allah. Kalau apa nanti saya bisa ke sana? Satu kuncinya, merasalah khusus ketika menghadap Allah. Itu kuncinya. Merasa khusus. Sombong tidak? Enggak, karena memang kita dikhususkan oleh Allah. Kita telah diberi bahan-bahan oleh Allah agar bisa sampai. Itu saja. Nah begitu. Kemudian kasat kita, mata hati kita akan melihat dimensi yang kedua ketika di sana, namanya alam ajsam, wujud dari goibnya, goib. Di sana jin-jin juga berada, ya, makhluk-makhluk goib lah lainnya juga berada. Melihat mereka dengan suatu pandangan yang luar biasa. Ya, betapa luar biasanya Allah menciptakan segala sesuatu.
yang dohir dan yang goib. Nah, mungkin ada tafakur saat itu. Nah, banyak orang yang rohaninya berlama-lama di situ. Maka kita sudah diinformasikan oleh guru-guru thariqat jangan berlama-lama ketika di situ. Itu saudara. Ya, kan apa? Ya punten-punten lah. Ada orang kasar dan bisa melihat jin, sudah sombongnya luar biasa. Ya tak? Kita sudah sombongnya luar biasa, belum lagi melihat malaikat gitu sih. Ya. Nah, maka disitulah kita akan dikasahkan oleh Allah, mengetahui makhluk-makhluk gaibnya Allah yang banyak sekali, susah untuk dihitung. Mereka berwujud, mereka bersuara, tapi bukan suara seperti kita. Mereka juga berwarna, ada warnanya. Sampai juga ada ya kulitnya apa, sawok matang, ada yang kuning ya, macam-macam lah warna kulit. Sama di sana juga berwarna. Jadi ada wujudnya, ada suaranya, ada warnanya. Yang terjadi saat itu apa? Hanya mensucikan Allah atas segala ciptaan Allah. Ya. Kemudian kalau dikehendaki lagi, kasat kita akan naik alam mitsa. Di sana wujudnya sudah hilang semua. Yang ada hanya nur-nur yang berwarna-warni tapi bersuara. Kita di sana akan mendengar suara-suara puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nur tapi ada suaranya, dan suara ini adalah suara puja dan puji. Ada yang subhanallah, ada yang la ilaha illallah, ada yang alhamdulillah, macam-macam bu. Nah ini namanya al-mitsa. Disinilah mukasafah, kasat itu terhenti, karena kasat itu bagian hati. Di dalam hati ada nafsu, jadi pandangannya kasat itu hanya kepada alam wujud, pertama, alam kedua, dan alam ketiga tadi yang saya jelaskan. Kemudian kalau dikehendaki lagi oleh Allah, karena bahan bakar kitanya masih banyak, kita masih bakal diperjalankan. Nah, nanti berganti yang dari hati ke ruh, maka ruhlah yang mendominasi perjalanan kita waktu itu. Nah, yang di perjalanan siapa? Ya sirnya. Nah, kemudian kita akan merasakan alam yang tadinya hanya warna-warni dan suara puja dan puji itu berganti, alamnya lebih ke atas, alamnya jernih sekali. Nah ini konon kata guru-guru adalah alam ruh atau alam arwah. Nah perbedaannya, ketika kasat melihat 1, 2, 3, ini martabat 7 kalau misalkan belajar thariqat ya. Nah ketika sampean kasat di alam 1, 2, dan 3, bedanya sampean itu rasanya ada di sini, ada ketika sampai duduk di tempat Anda, juga masih bisa mendengar ketika ada suara apa maning sikile sesebutan ya, tentunya masih kerasa, tapi secara rohani sampai diperjalankan untuk melihat itu dan itu, walaupun masih sama. Nah, walaupun masih apa? Sama. Wajar namanya juga pemula, orang baru.
Sampai aja kalau di perjalanan ke Jakarta, banyak lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini. Kadang kalau sudah lama lupa lagi, itu masih sama. Nah, tapi ketika sampai sudah musyahadah, bedanya sampai itu sudah mulai nggak terasa di sininya tuh. Di apa? Di dohirnya. Sampai sudah mulai mendominasi ke arah rohani. Ya, ibarat dua lautan sudah masuk ke lautan rohani. Lihatlah dan terlihatlah alam jernih itu. Kalau kata guru-guru itu alam arwah. Ya, ada makna arwah ya. Nah, disitulah saya. Nanti kalau Allah ridho lagi, kita naik lagi ke atas. Dari yang alamnya jernih itu berganti seperti kristal. Semuanya mengkristal, luar biasa jernihnya, saking jernihnya mengkristal. Nah, ini sekarang ini alam sir. Di sanalah sampai merasakan begitu dekatnya rasa sampean waktu itu. Inilah dasar-dasar takarub di alam sir. Rasanya sudah benar-benar merasakan, sudah tidak mendengar telinga ini, sudah tidak terasa tubuh ini. Ini sejarah. Semoga kita mendapat anugerah begitu. Amin ya. Iya. Nah, kemudian sesudah itu kalau kita diizinkan kembali oleh Allah, kita akan masuk ke alam yang lebih tinggi lagi, yaitu alam nur. Alam nur, semuanya adalah nur, tidak ada siapa-siapa, semuanya adalah nur. Nah, disitulah hamba-hamba Allah akan benar-benar merasakan bagaimana takarub itu terjadi, yaitu di alam nur. Nah, disinilah musyahadah itu terhenti. Nah, karena musyahadah itu tidak lagi tadi alam ruh, alam sir, alam nur. Nah, sehabis itu kalau Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya, kita yakini kepada kita nanti, setelah kita melihat nur, maka kita akan difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanalah kita, hilanglah seluruh rasa itu yang ada. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Satu minggu seorang pengunggah kata-kata, seorang penata kata-kata, tidak akan mungkin untuk bisa menerangkan tentang keadaan fana itu. Tidak bisa. Nah, maka disinilah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, jika toh ada manusia, ada hamba-hamba Allah yang difanakan oleh Allah, berarti hamba ini telah benar-benar diterima oleh Allah. Takarubnya diterima. Jadilah dia kekasih-kekasih Allah, atau dia ini disebut sebagai wali-walinya Allah. Kenapa kan disebut wali-walinya Allah? Ada diungkapkan, wal wali wal fani fi halihi wal baqi musyahadatul haq. Wali Allah adalah keadaan hamba atau seorang hamba itu dalam keadaan fana. Dia dinamakan sebagai wali yang saat itu terus menyaksikan atas sebenar-benarnya persaksian. Nah, itu sedang yang mulia. Oke.
Jadi siapa orangnya yang nggak mau jadi kekasih Allah? Ibu-ibu gelem belek jadi kekasih Allah, kudu gelem. Syaratnya siji, jadi ahli zikir, gitu. Bertakwa. Lalu, nah, dengan sedikitnya penjelasan yang saya jelaskan ini, nah, termasuknya nanti bila mana Anda rasakan masuk ke dalam, nanti Anda akan melihat seluruh latifah yang ada di hulu jasad sampean. Itu sama kasab juga, kasab di dalam diri. Kemudian sampean melihat alam yang ada di kepala sampean, alam akal, alam angan-angan, itu terlihat. Dan sampai dikasahkan kembali untuk melihat alam yang ada di dalam hati. Di sana ada kuning, merah, ada nafsu amarah, ada nafsu sufiyah, ada nafsu mutmainah. Itu terlihat nurnya. Mana yang paling besar saat itu di dalam hati Anda, itu berarti yang mendominasi nafsu Anda. Nah, itu. Kemudian akan masuk musyahadah ke dalam diri, akan melihat di dalam jantung Anda itu alam yang sangat jernih. Berarti Anda saat itu sedang melihat ruh pribadi yang ada di dalam jantung Anda itu sendiri. Itu sama kejadiannya ketika kita takarub masuk ke dalam, sama dengan yang keluar. Nah, kemudian nanti akan melihat sesuatu yang sama tadi seperti yang di atas, berkristal di dalamnya. Jadi seolah-olah sampai berada di dalam berlian. Begitu sekiranya. Susah untuk kita terangkan. Nah, kemudian musyahadah kembali sampai kepada nur. Nur yang ada di dalam diri sampainya. Kalau yang keluar berarti nur yang ada di alam semesta. Ini nur yang ada di dalam diri sampai, itu sampai melihat. Nah, nur ini nur apa? Nur yang dari Nur Muhammad. Nah, kemudian ketika itu sampai akan tidak dikenali oleh diri sampai sendiri, artinya fana di dalam diri sampai sendiri, tidak terasa apa-apa di dalam diri itu. Suwung ya, wong Cirebone mah, kira suwung. Nah, maka lebutlah sampean di dalam zat pribadi itu, sehingga sampean benar-benar saat itu dalam genggaman rahasia Allah. Kira dalam genggaman rahasia Allah akan didekatkan, akan ditarik oleh Allah dalam takarub Anda. Oke. Nah, wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, itu. Dan tidak ada yang bisa memberi pemahaman tentang itu kecuali Allah. Nah, nanti itu ada di perjalanan takarub gitu. Matur nuwun nggih.